Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan ini tapi ini pas ayat pas kosan apa diwaca tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, asyamu, puasa bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inginane pun dijelaskan, nanti kalau ulangi penjelasan titik cek eling apa. Diwajibkan atas kita semuanya berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelumnya juga berpuasa agar bertakwa. Jadi puasa ini diwajibkan mulai kepada semua manusia wis. Pada semua manusia itu mulai zamane awal, zamane Adam sampai zaman akhir, terus lewat nabi siapapun, lewat agama apapun, semuanya punya kewajiban puasa. Tapi kita nggak tahu. Jadi agar bertakwa. Nah, agar bertakwa itu kan ngeten sing itu. Kita diwajibkan berpuasa agar bertakwa. Takwa itu adalah al-jannatul lil muttaqin. Surga itu diberikan kepada orang yang takwa. Jadi kalau disimpulno, kita diwajibkan berpuasa, dianjurkan berpuasa supaya kita ini pada ending dan ujungnya adalah masuk surga. Itu. Jadi salah satu caranya untuk bertakwa adalah berpuasa. Ciri-cirinya orang bertakwa salah satunya adalah juga puasa. Terusaken ayam ma'dudah, yaitu di hari yang sudah dihitung atau ditentukan. Famangkana minkum, maka barang siapa di antara kamu yang pada hari yang ditentukan itu atau di bulan itu maridon, mengalami suatu sakit, au ala safarin, atau bepergian jauh, faidatun, maka dianjurkan mengganti min ayamin ukhra, di hari yang lain. Jadi puasa sudah ditentukan di hari ini. Kalau sakit atau bepergian jauh, maka dianjurkan atau diwajibkan mengganti di hari yang lain. Wa alal ladina yutiqunahu, kecuali orang-orang yang keberatan atau yang tidak mampu melakukan puasa, maka fidyatun ta'amun miskin, maka dianjurkan atau diganti dengan fidyah, artinya denda, membayar, memberi makan orang miskin. Nah, ini cerita Al-Qur'an ini memberi makan orang miskin ngoten tok. Tapi untuk keterangan ini tafsire ini macam-macam. Enggak terusaken. Faman tatawwa'a khairon, maka barang siapa yang berbuat kebaikan, fahuwa khairul lahu, maka perbuatan baik itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa antasumu khairul lakum, maka berpuasalah kamu, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadana alladzi unzila fil Qur'an. Syahrul Ramadana, di bulan Ramadan inilah alladzi unzila fil Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnasi, untuk petunjuk bagi manusia, wa bayyanati, untuk memberi keterangan, minal huda, dari dan petunjuk, wal furqana, untuk pembeda antara baik dan buruk. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa menyaksikan di antara kamu
bulan Ramadan falyasumhu, maka berpuasalah. Wa mangkana maridon, dan barang siapa yang mengalami sakit au ala safarin, atau bepergian jauh, faidatu min ayamin ukhra, maka gantilah di hari yang lain. Yuridullah, Allah mengharapkan kepada kamu, yuridullah bikumul yusra, Allah mengharapkan kepada kamu kemudahan, wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kepada kamu kesulitan. Walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah hitungannya. Walitukabirullah, maka selanjutnya agungkanlah Allah ala mahadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, wala alakum tasurun, agar kamu semuanya bersyukur. Lah ngeten mawon timbangin kalau jelasan ikhlas ya jane pun mantun dajek ngerti. Dadi apa Al-Qur'an iku diturunno ndek bulan Ramadan mawon kan ngoten, nanti bulan Ramadan tok. Al-Qur'an itu enggak diturunkan di bulan Ramadan saja, hanya awalnya diturunkan pada bulan Ramadan. Yang tepatnya dalam sejarah adalah tanggal 17, itu sejarah awal pertama diturunkannya Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an ini diturunkan setiap saat, sewaktu-waktu. Sejarah itu sewaktu ada masalah A turunkan, ada masalah B diturunkan. Ayat ini berturun sesuai dalam kehidupan. Nah, karena Al-Qur'an ini diturunkan suatu waktu, maka lek ceritane ditarik nang hari ini, maka ndek kula sampean kabeh iku mangko juga ada. Artinya lek sampean kabeh duwe masalah kok mari ngono ono pemikiran, ono penjelasan, moro kok ono jalan keluar, maka itulah Al-Qur'an. Kenapa disebut seperti itu? Karena Al-Qur'an adalah intinya. Monggo. Karena Al-Qur'an adalah intinya intinya adalah untuk petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, tadi kalau ulangi cek ini lebih jelas, cek ini mengerti tentang Al-Qur'an itu apa. Karena Al-Qur'an itu adalah surat teko Gusti Allah yang untuk seluruh manusia. Jadi enggak terbatas. Tulisannya contohnya seperti ini Al-Qur'an yang petunjuk yang nyata. Tapi pada hakikatnya adalah setiap yang mendapatkan petunjuk itu adalah dari Allah. Karena Al-Qur'an adalah hudal linnas. Siapapun yang manusia kok mendapatkan petunjuk jalan keluar, maka harus disadari itu dari Allah. Itu juga Al-Qur'an. Terus wa bayyinati minal huda, Al-Qur'an iku mang yang kedua adalah memberi penjelasan. Jadi memberi keterangan-keterangan. Mau istilahnya penerangan lah, penerangan. Wal furqan, pembeda antara baik dan buruk. Nah, jadi kok kula sampean kabeh iku mangko eru iki apik, eru iki elek, maka itu juga Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah kepada hati manusia. Nek cara Gus Dur ngomongi Al-Qur'an Qadim. Al-Qur'an Qadim itu Al-Qur'an yang ada di dalam jiwa manusia. Itu Al-Qur'an Qadim. Lah Al-Qur'an Qadim itu di dalam hati manusia. Terus ini Al-Qur'an yang syariat ini sebagai pembanding atau ya timbangan lah. Podo enggak ndek atiku iki. Nek gak podo ambek ndek Al-Qur'an iki berarti bukan. Ngono. Jadi kok aku oleh jalan keluar sing apik ya apa uripe iki elek iki apik. Padahal aku urung tahu Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kok gak bertentangan, maka itu nggih. Ngeten. Wali tukabirullah, maka agungkanlah Allah. Alama hadakum, atas apa-apa yang diberikan Allah petunjuk kepada diri kamu semua, la'alakum taskurun, maka agar kamu semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya oleh petunjuk Gusti Allah iku mangko ya agungna Allah, maksudnya ojo rumangsa pinter dhewe, oh ternyata aku iso iki karena Gusti Allah dikei petunjuk, ngoten lho. Dadi pahamane ngoten. Jadi gak rumangsa aku nemokno iki, aku
nemokno ilmu ngene, nemokno ilmu ngeten. Nah, lek cara penemu-penemu ya. Aku iso gawe iki, iso gawe apa ae. Pokok koyo iso pinter ya. Iku ndek mriki dikatakan bahwa itu dari Allah. Maka walitu kabiruwa, maka agungkanlah Allah atas petunjuk yang Allah berikan padamu. Wala'alakum tashkurun, maka kamu semua akan disebut bersyukur, atau agar kamu bersyukur. Lek kita rumangsa iso dhewe kan enggak bersyukur, tapi lek rumangsa dikek petunjuk ambek Gusti Allah kan bersyukur. Oh aku kok ngerti, Allah ngekek pengertian, akhirnya bersyukur nang Gusti Allah. Nah niku la'alakum tashkurun. Monggo terusaken. Wa idza sa'alaka, dan ketika bertanya kepadamu Muhammad, sapa ibadi kawulaku atau hambaku ani tentang diriku, maka jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku, kata Allah, qaribun dekat. Uji budakwata, aku mengabulkan doa. Iki lek diartekno ujibu itu mengabulkan, aku mengabulkan. Tapi kalau diartekno mendengar, aku mendengar. Tadi ingatan. Uji budakwata, aku mendengar panggilan dai, orang yang memanggil, idza da'ani, ketika memanggilku. Allah jelasno ngene. Muhammad, lek umatmu kabeh takok tentang aku, jare Gusti Allah ngomong ngono. Kandakno nang para umat bahwa aku iku dekat. Tadi lah Kanjeng Nabi kan wis diomongi karo Gusti Allah. Terus diabadekno di Al-Qur'an kalimate Allah iki mau. Ngongkon lek ana umat takon nek Gusti Allah iku ndek endi, ngomong Gusti Allah iku dekat dengan kita. Dadi lek ana wong sing ngomong, awakmu ado mbek Gusti Allah, berarti bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka lek iku wabe iku dekat dengan Allah, maka itu benar. Nah, dan masalah lek ana awakmu ado mbek Allah, aku sing dekat ngono. Berarti koyo moro terus akhirnya lek nang Allah liwat aku wae kan ngoten. Nah, lek iku wabe dikandakno mbek Kanjeng Nabi bahwa aku dekat, maka Allah mendengar panggilan orang yang memanggil ketika memanggilku. Iku. Utawa lek artekne mengabulkan, Allah mengabulkan permohonan orang yang memohon kepadaku. Tapi lek ngomong dekat berarti Allah mendengar. Dan tadi gak kira doa kita itu enggak didengar karena Allah itu dekat. Fal yastajibuli, maka ya, fal yastajibuli, maka jalankanlah kewajiban-kewajibanmu kepadaku, wal yu'minu bi, maka dan percayalah kepadaku, la'allahum yarsudun, agar kamu semua termasuk menjadi orang-orang yang benar. Jadi wong-wong sing benar mungge Allah nggih adalah orang-orang sing merasakan bahwa Allah itu dekat. Lek kapan donga omong njaluk duwe keyakinan didengar karo Gusti Allah. Nah, dikabulno apa enggak? Nek niki janjine hanya uji buta awata dai, aku mendengar panggilan orang yang memanggilku padaku, utawa aku mendengar permohonan orang yang memohon kepadaku. Nah, maka setelah itu lakukanlah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, terus percaya nang Gusti Allah. Kewajibannya apa? Njaluk lek kapan butuh, iku kewajiban. Menungso iku base mono ndek butuh, wajibe njaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, aku butuh A, aku butuh B, aku butuh C. Lek ono anjene sing dibutuhno, wajib. Fal yastajibuli, maka lakukanlah kewajiban padaku. Kemudian wali yu'minu bi, maka percaya nang aku. Jadi percaya lek Gusti Allah ku mendengar, percaya Gusti Allah ku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lho kok doaku minta A kok gurung dikai A, umpama seperti itu. Tapi tetap kita harus yakin bahwa Allah itu mau mendengar. Dan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, itu harus tetap. Jadi ceknya gak berubah supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Jangan sampai goyah dengan ujian iku. Kok begitu njaluk koyok-koyok Allah gak mendengar kan ngoten. Allah mendengar. Jadi nek kita iku mang percaya nang Gusti Allah. Percaya nang Gusti Allah ya apa? Aku njuk kok urung dikai ya percaya ae mbek Gusti Allah bahwa Allah iku mangko sik Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah duwe kebijaksanaan yang lain. Itu namanya waliyu minubi. Jadi lek kita mang percaya nang Allah aman.
mun kula terusaken ukhilalakum maka dihalalkan bagi kamu semua. Iki hubungannya jenenge Ramadan isan dari gak apa-apa titik. Lailatasyamu di malam waktu puasa, rofasa ila nisaikum berkumpul dengan istri-istri kamu. Maka dibolehkan kita itu pada malam harinya berkumpul dengan istri. Karena apa? Hunna libasul lakum, maka istri-istri kamu adalah pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahunna, maka kamu adalah pakaian bagi istri kamu. Ngeten artinya ngeten. Kita, ya istri kita, itu adalah pakaiannya kita. Awake dhewe juga pakaiannya istri. Artinya nopo? Jadi lek kapan lek gak pakaian kan berarti terbuka aurate. Elek kan gak aurate. Jadi lek dadi wong lanang ya tutupono kesalahan-kesalahane wong wedok, ojo sampai dikandak-kandakno. Wong wedok juga ngono adalah pakaian bagi seorang suami. Jadi dua-duanya adalah saling menutupi. Dan ya miku artinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum, Allah Maha mengetahui, annakum sesungguhnya kamu kuntum tahtanuna, sesungguhnya kamu tidak bisa menahan anfusakum, keinginan dirimu. Allah Maha mengetahui bahwa kamu itu sebenarnya nggak bisa menahan keinginan dirimu. Maka fataba alaikum, maka Allah membolehkan kamu, wa afa ankum, memaafkan kamu. Fal ana basiruhuna, maka kumpulilah istri-istrimu. Jadi Allah tahu lek kita itu nggak mampu sehingga malamnya puasa boleh. Ngoten. Lek awane badan ngoten. Wabtahu maka tabawalakum, maka patuhilah apa-apa yang ditentukan Allah kepada kamu. Wakulu makanlah, wasrobu maka minumlah, hatta yatabayanu sehingga jelas lakum bagi kamu, khaydul abyadu benang putih, minal khaydil aswadi dari benang hitam, minal fajri adalah tanda-tanda fajar. Maka makanlah kamu, maksudnya ini sahur niki. Wakulu makanlah kamu, wasrobu minumlah kamu, kata yatabayanu sehingga fajar. Jadi lek fajar kongkon mandek. Summa atimu syamu, kemudian sempurnakanlah puasamu ila laili sampai waktu malam, berarti waktu maghrib. Wala tubasiruhuna, maka janganlah kumpuli istri-istri kamu, termasuk iku mau lek wis wayahe poso ya jangan kumpuli. Wa antum akifuna fil masjid, maka sungguhnya iktikaflah kamu di dalam masjid. Artinya iktikaf itu adalah lek cara di secara syariat kan meneng di masjid, tafakur nang Gusti Allah, itu namanya iktikaf. Lek kita iktikaf di setiap saat, maka dimanapun kapanpun kita memikirkan keagungan Allah, eling bahwa hidup ini adalah pengabdian, maka itu adalah iktikaf. Masjidnya adalah seluruh alam ini. Bumi adalah masjid bagi hamba-hamba Allah. Ngoten. Niku secara umum. Tilka hududallah, demikianlah larangan-larangan Allah. Wala taqrabuha, maka jangan didekati, sing larang-larangannya jangan dekati. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, linnasi kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Semuanya dek niki ngaten, kula bolak-balik winginane lek ngomong kan ngaten. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Karena apa? Karena satu-satunya syarat masuk surga adalah takwa. Maka Al-Qur'an adalah hudalil mutakin. Sehingga setiap kalimat dek memiliki mangke, maka endingnya diakhiri biasanya adalah Allahum yattaqun, agar kita bertakwa. Wala taqulu amwalakum, dan janganlah kamu makan amwalakum bainakum, hartamu dan harta sebagian kamu. Jadi kita nggak boleh makan harta ini siapapun di antara kita bil batili, dengan cara yang batil. Jadi kita gak boleh makan harta orang lain dengan cara batil. Maksudnya duduk makan harta ya nopo, maksudnya niku cara di garis-garis besar niku
ya njukuk barangi wong ngoten lho. Jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, njukuk barangi wong, korupsi, terus nyorok dan lain-lain lah. Pokoke kata lah ceritane niku jangan ngoten lho nek niki. Nek makan harta koyo kan duwe artine banyak ngoten. Korupsi, batil, mengambil dengan tidak. Nah, ngoten. Watut lubia ilal hukami, maka janganlah kamu memasukkan masalah harta itu ilal hukami kepada hakim. Litakulu farikon, agar kamu semuanya itu menginginkan sebagian min amwalin nasi, harta manusia lain, bil ismi, dengan cara dosa. Terus kalau terusaken oleh penjelasan ini kapan ditakokno mawon. Yas'alunaka anil ahillah, saat mereka yas'alunaka anil ahillah, ditanyakan kepada kamu Muhammad, anil ahillah, apa itu bulan sabit, kul, katakanlah, jawablah, ya muwakitu, yang disebut bulan sabit itu adalah waktunya linnasi, manusia, wal haji, dan haji. Walaisal biro, dan tidaklah dikatakan perbuatan kebagusan, bi antaktul buyutu min duriya, jika kamu masuk rumah orang lewat belakang. Walakinal biro, maka tetapinya akan disebut kebaikan, juga akan manitako, disebutkan orang bertakwa. Wa atul buyuta min abwabiya, kalau masuk rumah lewat pintunya. Nah niki lek keterangane mboten sik masalah gak ono lah hubungane. Lek dikandakno nggih wis pokoke ngoten mawon. Wa taqwa, maka takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Artinya yang beruntung itu adalah yang masuk surga. Maka takwalah agar kamu beruntung. Yang jelas hubungannya ndek mriku mungkin liwat belakang, liwat depan, gak iku mau liwat belakang berarti masuk rumah, liwat belakang berarti mengambil atau dan lain-lain ya. Iku nggih saged. Pokoke artine barang sing gak bener. Wa qatilu fisabilillah, maka berjuanglah kamu semua di jalan Allah. Maksudnya hiduplah ini perjuangan. Berjalanlah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, maka orang-orang yang mengganggu dirimu, wala ta'tadu, maka jangan dibalas dengan melampaui batas. Kita hidup iki mangko lek ana sing godha, ana sing ngilokno, maka jangan dibalas dengan melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Sing diceritakno winginane kan ngoten. Dadi lek iso kan dimaafno. Tapi lek umpama enggak maafno maka dibalas yang sama. Waktu luhum, kalau terusno masalah gandengane titik niki cek jelas. Waktu luhum, maka balaslah mereka nih. Khaisu taqibtumuhum, kapan kamu bertemu dengan mereka. Wa akhrijuhum, maka usirlah mereka min khaisu akhrajukum, di mana kamu diusir oleh mereka. Wal fitnatu asadu minal qatl, maka fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan. Wala tuqatiluhum, maka janganlah kamu memerangi mereka indal masjidil haram, di sebelah masjidil haram, hatta yuqatilukum, sehingga mereka memerangi kamu. Fa'in qatalukum, maka jika mereka memerangi kamu, faktuluhum, maka perangilah. Kadzalika jazaul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in tahu, maka jika mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lek cerita global ngeten lho niki. Dadi kalau cerita nu kebalik cek ni rada paham masalah ayat niki. Dadi mek ngeten tok. Iki ceritane urip, lek awake dianu wong ya dianu. Lek iso dimaafno, lek gak oleh mlampaui batas lek bales
Marono wa ukhrijum usirlah mereka sesuai mereka di mana kamu mengusir, maksudnya disesuaikan padha mawon. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, adalah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan sampai kita menambah-nambahi. Nek kita mero dilokno A, moro kita kondo sapa-sapa aku dilokno A B C D. Ngoten niku. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya bimbingan-bimbingan ini kita buat pertahanan diri. Arti pertahanan diri napa? Dadi lek kita mesti diilokno wong, kita jangan ngomong nang kanca-kancane bas ngilokno A ngontok. Lek iso ya enggak usah diceritakno. Mau cerita enggak usah ditambah-tambahi karena itu menjadi fitnah. Nah, ngoten mawon sing saged diaturaken. Semoga-moga manfaat. Al-Fatihah.